Perkenalkan, nama saya Putri Girot. Saat ini saya akan memaparkan materi tentang lingkungan. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari interaksi antara organisme dengan lingkungannya dan yang lainnya. Lingkungan bagi hewan adalah semua faktor biotik dan abiotik yang ada di sekitarnya dan dapat mempengaruhinya. Setiap organisme harus mampu beradaptasi untuk menghadapi kondisi faktor lingkungan abiotik. Hewan tidak mungkin hidup pada kisaran faktor abiotik yang seluas-luasnya. Pada prinsipnya masing-masing, hewan memiliki kisaran toleransi tertentu terhadap semua faktor lingkungan. Hubungan antara hewan dan lingkungannya bersifat timbal balik. Keberhasilan hidup hewan sangat ditentukan oleh kondisi dan sumber daya yang terdapat di lingkungan. Itu pun dapat berubah oleh kehadiran dan dampak aktivitas hewan hidup. Perubahan lingkungan terhadap waktu secara garis besarnya terdiri dari 3 macam, yaitu perubahan yang besarnya terdiri dari 3 macam, yaitu yang pertama, perubahan siklik, atau perubahan yang terjadinya berulang-ulang secara berirama seperti malam dan siang, laut pasang dan laut surut, musim kemarau dan musim penghujan, dan lain sebagainya. Kedua, perubahan terarah, merupakan suatu perubahan yang terjadinya berangsur-angsur secara terus-menerus dan progresif menuju ke suatu arah tertentu. Ketiga, perubahan eratik adalah suatu perubahan yang tak berpola dan tidak menunjukkan konsistensi mengenai arah perubahannya. Misalnya, terjadinya pengendapan jatuhan debu dari letusan gunung berapi, serta terjadinya banjir ataupun kebakaran hutan. Dalam konsep rantai makanan, hewan ditempatkan sebagai konsumen, sedangkan tumbuhan sebagai produsen. Hal ini karena hewan tidak dapat mensintesis makanannya sendiri dari bahan anorganik di lingkungannya. Poros bumi yang tidak tegak terhadap lintasan edarnya atau condong menyebabkan posisi jatuhnya sinar matahari di muka bumi berubah-ubah dan tidak sama waktunya di setiap tempat. Berdasarkan gambaran panjang penyinaran setiap hari yang berbeda, maka hewan di setiap bagian belahan bumi mendapatkan radiasi cahaya yang akan menimbulkan panas yang tidak sama. Hewan endotermi adalah kelompok hewan yang dapat mengatur produksi panas dari dalam tubuhnya untuk mengkonstankan atau menaikkan suhu tubuhnya, misalnya golongan Aves dan mamalia, termasuk manusia, atau disebut homotermi adalah hewan yang dapat mengatur suhu tubuhnya sehingga selalu konstan berada pada kisaran tubuh optimumnya. Hewan ektotermi adalah hewan yang untuk menaikkan suhu tubuhnya memperoleh panas yang berasal dari lingkungan. Hewan yang suhu tubuhnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan suhu lingkungan disebut sebagai hewan poikilotermi, yang dalam istilah lain disebut hewan berdarah dingin. Suhu lingkungan menentukan suhu tubuh bagi hewan poikilotermi. Bahkan suhu menjadi faktor pembatas bagi kebanyakan makhluk hidup. Suhu tubuh menentukan kerja enzim-enzim yang membantu metabolisme di dalam tubuh. Karena itu, dari sudut pandang ekologi, kepentingan suhu lingkungan bagi hewan-hewan ektoterm tidak hanya berkaitan dengan aktivitasnya saja, tetapi juga mengenai pengaruhnya terhadap laju perkembangannya. Suhu spesies yang baik digunakan sebagai indikator biasanya memenuhi kriteria sebagai berikut. Pertama, kisaran toleransinya sempit untuk satu atau beberapa faktor lingkungan. Kedua, berukuran tubuh cukup besar sehingga mudah terdeteksi dan memiliki laju balikan yang rendah.
Ketiga, kelimpahannya tinggi sehingga mudah didapatkan dan mudah dijadikan sampel. Keempat, mudah diidentifikasi. Kelima, mempunyai distribusi yang kosmopolit. Keenam, mudah mengkumulasikan zat-zat polutan. Ketujuh, mudah dipelihara di laboratorium. Kedelapan, mempunyai keberagaman jenis atau genetik dan relung yang sempit. Kesimpulan, ekologi adalah ilmu yang mempelajari interaksi antara organisme dengan lingkungannya dan yang lainnya. Berasal dari kata Yunani oikos, habitat, dan logos, ilmu. Ekologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari baik interaksi antara makhluk hidup maupun interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Lingkungan bagi hewan adalah semua faktor biotik dan abiotik yang ada di sekitar hewan dan dapat mempengaruhinya. Setiap hewan hanya dapat lulus hidup, tumbuh, dan berkembang biak dalam suatu lingkungan yang menyediakan kondisi yang cocok baginya dan sumber daya yang diperlukannya, serta terhindar dari faktor-faktor abiotik maupun biotik lingkungan yang membahayakan kelulusan hidupnya. Hewan dikatakan sebagai heterotrof, yaitu hewan yang tidak dapat mensintesis makanannya sendiri dari bahan anorganik di lingkungannya, memenuhi kebutuhan akan bahan-bahan organik berenergi tinggi, guna menyediakan energi untuk aktivitas dan menyediakan bahan-bahan untuk membangun tubuhnya. Hewan mengambil bahan organik dari makhluk hidup lain, baik tumbuhan maupun hewan lain. Hewan ektotermi adalah hewan yang untuk menaikkan suhu tubuhnya memperoleh panas yang berasal dari lingkungan, sedangkan hewan yang suhu tubuhnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan suhu lingkungan disebut sebagai hewan poikilotermi atau poikiloterm atau poikilotermik, yang dalam istilah lain disebut hewan berdarah dingin. Masing-masing hewan memiliki kisaran toleransi tertentu terhadap semua faktor lingkungan. Prinsip yang sama dinyatakan sebagai hukum toleransi Shelford yang bunyinya sebagai berikut. Bahwa setiap organisme mempunyai suatu minimum dan maksimum ekologis yang merupakan batas dari kisaran toleransi organisme itu terhadap kondisi faktor lingkungannya. Faktor lingkungan yang penting bagi hewan antara lain suhu, air, kelembapan, cahaya matahari, gas-gas atmosfer, arus, tekanan, garam mineral, dan pencemar. Sampai di sini pemaparan materi saya tentang lingkungan pada mata kuliah ekologi hewan. Nama saya Putri Stefani Girot, NIM 175071008, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Pendidikan Biologi, Universitas Negeri Manado. Terima kasih.